Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sebuah video dengan judul STT Nias Ketar-Ketir MUI akhirnya bertindak. Saya pikir bahwa judul video ini berlebihan gitu ya. Saya pikir ini adalah sebuah judul yang akhirnya heboh, ya seakan-akan bahwa MUI yang ada di Nias sudah melakukan hal yang luar biasa, yang pada akhirnya membuat betul-betul STT Nias ketar-ketir. Apakah memang benar seperti itu atau tidak? Sampai sekarang juga saya masih belum tahu bagaimana kebenarannya. Namun sebelum kita memberikan bagaimana komentar mengenai isi daripada video ini, mari kita akan menontonnya saja atau menyaksikannya saja bersama. Sebenarnya apa sih yang dibahas di dalam video yang dengan judulnya, sekali lagi saya sebut, STT Nias ketar-ketir akhirnya MUI bertindak. Dan langsung saja ini dia videonya. Kita udah komunikasi sama MUI yang di sana, juga saya juga udah komunikasi sama MUI yang di pusat melalui LDK ya. Oh, jadi MUI cabang Nias ya, dan MUI pusat ini sudah tahu berarti kan, karena Kodonditan sudah berkomunikasi kedua lembaga itu ya, MUI pusat dan MUI Nias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar ya bahwa pihak MUI Nias itu sudah melakukan pertemuan dengan STT Nias. Coba kita lihat nih ya informasinya dari Kodonditan. Ini ditayangkan di channel YouTube Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Oke, kita simak dulu videonya. Saya sama Glenn itu ada komunikasi ya, ada komunikasi dengan guru-guru kita di MUI Nias. Dia di Gunung Sitoli. Jadi MUI Nias itu jaraknya cuma 4 kilo dari MUI Nias yang di Gunung Sitoli itu, kantornya itu jaraknya cuma 4 kilo dari STT Nias yang diduga mempunyai materi-materi yang isinya menghujat atau menista agama Islam. Kita udah komunikasi sama MUI yang di sana, juga saya juga udah komunikasi sama MUI yang di pusat melalui LDK ya. Oh, jadi MUI cabang Nias ya, dan MUI pusat ini sudah tahu berarti kan, karena Kodonditan sudah berkomunikasi kedua lembaga itu ya, MUI pusat dan MUI Nias. LDK MUI pusat. Juga saya juga udah komunikasi dengan salah satu ketua MUI pusat. Nah, jadi MUI sih seperti udah tahu semua nih ya masalah ini ya. Alhamdulillah. Nah, dari yang beberapa tayangan di YouTube kan, STT Nias kan mencoba mengelak atau membantah bahwa apa tuh yang di website itu katanya bukan gedungnya STT Nias ya. Benar-benar. Masalah malah dialihkan ke masalah gedung nih sama STT Nias. Mengelak kalau gedung itu punya mereka. Ya. Padahal kan sudah ada videonya, ada video ketika website STT Nias itu dibuka, ada materi-materi yang isinya diduga menista agama Islam. Saya juga udah download semua materinya, udah saya bahas sama Julius 2 kali, ya kan? Terus gimana ceritanya kok mereka bisa membantah kalau itu bukan materi dari mereka gitu? Gua belum. Gedung kok yang dipermasalahin kan gedung, ya kan? Benar. Ya walaupun gedung yang dibantah, tapi kan sudah ada videonya, ada website yang isinya materi-materi itu gitu. Iya, bukan gedung ya. Masalahnya itu bukan gedung, tapi ini ada materi kuliah Islamologi yang terlihat secara jelas di situ ada penghinaan kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mau dibantah? Nah, kita nggak tahu lah ya. Saya juga belum dapat update hasil dari pembicaraan tadi siang itu antara MUI Nias dengan STT Nias dengan Kapolres Nias. Hasilnya bagaimana saya masih tunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya masih nunggu dari teman kita dari MUI Nias hasil pembicaraan mereka bagaimana. Oke. Nanti berarti ini masih belum tahu ya bagaimana hasil pertemuan MUI Nias dengan STT Nias. Ya kita tunggu aja. Semoga aja MUI Nias bisa kuat lah ya powernya di sana, karena di Nias itu kan kita tahu Islam di sana minoritas teman-teman. Ya pastinya pergerakan MUI di sana agak lebih sulit lah ya daripada di daerah-daerah lainnya yang merupakan Islam menjadi mayoritas teman-teman. Dan kita lihat juga klarifikasinya STT Nias yang sudah beredar itu nggak ada permintaan maaf, nggak ada sama sekali merasa bersalah. Bahkan mengancam YouTuber dan TikToker Muslim
yang membahas dugaan penistaan agama tersebut. Ini video klarifikasinya, coba saya lihat ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini benar-benar loh, saya heran dengan klarifikasi ini. Saya pikir mereka mau minta maaf gitu karena sudah jelas sekali kan kesalahannya. Ternyata enggak, malah kayak nantangin gitu. Coba kita lihat ya. Salam, kami dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Nias. Kami memberikan klarifikasi yang ada di media sosial, baik di YouTube dan juga di TikTok, yang menyebutkan STT Nias menista agama lain. Maka pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, pukul 11.35, kami nyatakan bahwa 1. STT Nias tidak pernah mengajarkan materi yang telah viral di media sosial kepada seluruh mahasiswa STT Nias. 2. STT Nias tidak pernah mengupload seluruh bahan ajar di website STT Nias. 3. Kami nyatakan bahwa gedung yang viral dan jas alma mater mahasiswa yang ada di YouTube dan juga di TikTok yang menyatakan bahwa STT Nias menista agama, kami nyatakan dengan tegas bahwa itu bukan gedung kampus STT Nias dan itu juga bukan jas alma mater mahasiswa STT Nias. 4. Setelah kami membuat klarifikasi ini, maka pihak kampus akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena kami merasa sangat-sangat dirugikan dan mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teologi Nias. Terima kasih. Salam. Ya, itu ya klarifikasinya dari 4 poin yang disampaikan. Intinya mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Mereka tetap membela diri bahwa itu bukan mereka ya yang melakukan. Padahal itu website resmi loh dari STT Nias. Dan sekarang anehnya website STT Nias itu kalau kita cari di Google ya, kita lihat, maka hasilnya not found. Tiba-tiba website resmi STT Nias hilang. Entah kemana ya. Padahal ini website resmi loh. Dan membuat website resmi seperti ini nggak sembarangan ya. Ya jadi sampai sekarang ya STT Nias masih belum merasa bahwa dirinya bersalah. Tapi entah apa pertemuan antara MUI Nias dengan STT Nias hasilnya ya. Apakah di situ STT Nias akan mengakui kesalahannya dan siap memproses hukum oknum-oknumnya siapa yang terlibat, ataukah STT Nias tetap membela diri di hadapan MUI? Sebenarnya ini udah nggak bisa disangkal lagi dari STT Nias ya, karena datanya udah jelas, semuanya ada, filenya udah di-download, bukti rekaman videonya ada, bagaimana materi-materi tersebut tersimpan jelas di websitenya STT Nias. Bahkan kalau misalnya STT Nias memang melaporkan YouTuber-YouTuber muslim atau TikToker muslim ke polisi, justru itu malah menggali lubang sendiri tuh. Karena kepolisian pasti akan menyelidiki sumber-sumber awal ini semuanya. Yang kita semua tahu sudah viral bahwa sumber keributan ini berawal dari website resminya STT Nias yang domainnya ACID. Jadi domain ACID itu di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi nggak sembarangan orang bisa bikin domain ACID. Ini saya coba buka di Google persyaratan untuk bikin domain.ac.id. Ini salah satunya SK pendiri lembaga dari kementerian, lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundangan, surat keterangan rektor atau pimpinan lembaga, KTP Republik Indonesia yang masih berlaku. Jadi ini nggak sembarangan domain.ac.id, kecuali domainnya blogspot ya, .com itu domain umum. Kalau .ac.id ini sudah pasti lembaga pendidikan, nggak bisa orang sembarangan bikin. Maka STT Nias tidak akan bisa mengelak di hadapan penyidik bahwa itu bukan website resminya STT Nias. Kalau misalnya alasan ini kesalahan admin, ini kesalahan oknum dosen, itu masih masuk akal teman-teman. Tapi kalau menolak itu website resminya, nggak akan bisa, apalagi sampai dihapus gitu kan. Nah, ini kelihatan seperti menghilangkan barang bukti. Dan nggak sembarangan orang tuh yang bisa hapus gitu. Pasti pihak STT Nias juga, kalau bukan dari pihak pusat. Ini benar-benar ceroboh sih kalau memang kesalahan adminnya. Kok bisa materi penghinaan terhadap agama Islam
Rasulullah dibilangnya iblis, Allah dibilangnya iblis, Allah dibilangnya batu, diupload di website resminya. Ini ceroboh banget nih. Maha kuasa Allah atas segala kehendaknya ya, ini semua bisa terbongkar, kan nggak masuk akal loh. Ya ini kuasa Allah juga ya. Begitulah cara Allah memperlihatkan bagaimana kelakuan mereka. Kebusukan itu mau disimpan seperti apapun rapinya ya tetap aja akan terbuka juga. Dan ini sangat bahaya sekali kalau tidak dihentikan, karena kalau materi itu diajarkan kepada murid-muridnya, mahasiswanya, nantinya bisa melahirkan mahasiswa-mahasiswa penista agama kalau itu diajarkan. Tapi kata klarifikasinya tadi kan nggak diajarkan kepada murid-muridnya. Ya kita lihat aja lah ke depannya ini bagaimana. Ingat, di negara kita itu no viral no justice ya. Itu benar nyata di negara kita, teman-teman ya. Semangatlah YouTuber-YouTuber muslim ya, pejuang-pejuang Islam memberantas semua penista agama Islam. Kita ketemu. Oke ya, dan kita sudah lihat bersama Bapak Ibu Saudara-saudari bagaimana tadi isi daripada video yang dengan judul STT Nias ketar-ketir MUI akhirnya bertindak, dan rupanya saya pikir tidak ada sesuatu yang membuat kita heboh, lalu kemudian memang STT Nias benar-benar akhirnya menjadi ketar-ketir gitu ya. Sepertinya tidak ada ya. Jadi benar seperti apa yang saya bilang dari awal, bahwa memang judul videonya ini sangat berlebihan gitu loh, ya kan? Ya, jadi memang benar saja ya seperti apa yang disampaikan oleh Donditan, bahwa pihak MUI Nias yang ada di Gunung Sitoli katanya sudah melakukan pertemuan gitu ya, atau pembicaraan dengan pihak STT Nias ya kan. Namun sampai sekarang katanya ya, Donditan menyampaikan bahwa dia belum tahu bagaimana hasil daripada pertemuan tersebut ya, sehingga dia pun mengatakan bahwa kita akan menunggu saja bagaimana nanti hasilnya. Dan juga tadi beliau menyebut pihak dari Polres Nias seperti begitu ya. Mungkin saja di dalam pertemuan yang dimaksud oleh mereka itu mungkin juga mereka menghadirkan pihak dari Polres Nias ya kan. Nah itu ya yang pertama yang kita harus tahu. Jadi intinya di dalam pertemuan ini antara MUI Nias yang ada di Gunung Tuli dengan STT Nias, sampai sekarang tidak ada kejelasan apa hasil daripada pertemuan tersebut gitu loh. Jadi saya pikir bahwa di sini tidak ada yang perlu ketar-ketir dan sebagainya ya kan. Lalu yang kedua, memang tadi Dodi Sefriadi ya yang mencoba melakukan respon ya daripada video yang ada di Jadid itu. Saya kurang tahu tadi apa nama channel YouTube-nya itu ya. Dia mengatakan bahwa Nias mayoritas Kristen, artinya bahwa Muslim itu minoritas di Nias ya. Jadi bisa aja mungkin gitu ya, power daripada MUI di Nias itu sedikit atau mungkin tidak bisa terlalu banyak bergerak. Nah, saya perlu sampaikan ya, bahwa di Nias itu tidak ada istilah ya mayoritas dan minoritas. Kita semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama di Nias ya, baik itu yang beragama Kristen, Katolik ya, Islam, Hindu dan juga Buddha yang ada di Nias, kita sama-sama ya. Dan tidak ada istilah kalau misalnya kami yang Kristen itu mayoritas di Nias, ya bisa aja mungkin kami sewenang-wenang kami untuk melakukan apa saja di Nias ini. Nggak boleh seperti itu, karena kita juga tahu ya kan bahwa kita bagian dari Indonesia, dan Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi ya soal keberagaman, dan kami mengetahui dan memahami bahwa ya konstitusi kita menjamin keberadaan bahkan ketika kita melakukan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Jadi percayalah Dodi Sefriadi ya, jangan menganggap bahwa ketika Islam itu minoritas di Nias lalu mungkin kami akan menginjak-injak mereka. Nggak akan seperti itu. Ya, yang saya pikir sih dengan keberadaan atau dengan status daripada dugaan STT Nias melakukan penistaan agama ya, yang heboh hari-hari ini tuh ya mungkin akan berujung ke ke pengadilan, dan saya pikir juga mungkin bisa aja selesai dibicarakan secara kekeluargaan, karena di Nias itu ya semua masalah bisa saja terselesaikan secara kekeluargaan ya kan. Karena bagi kami yang paling penting itu adalah bagaimana rasa persaudaraan. Kalau ada yang salah minta maaf ya dimaafkan seperti begitu. Nah, sampai sekarang saya belum tahu juga bagaimana status daripada berita-berita yang viral ini, apakah memang benar STT Nias melakukan
penistaan agama Islam seperti apa yang tadi dibicarakan di video itu. Apakah memang benar ada website STT Nias yang kemudian pada saat sebelum dihapus mereka menyimpan dokumen-dokumen pembelajaran yang menghina agama Islam? Saya juga belum tahu akan hal itu, karena memang sampai sekarang juga saya masih belum ketemu dengan pihak STT Nias, walaupun sebenarnya saya kepengen bisa ketemu dengan pihak STT Nias dalam hal ini, dan mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan coba menemui mereka jikalau mereka berkenan untuk ditemui dan kita berbicara dengan mereka seperti itu ya. Oke, itu aja dulu untuk kesempatan ini. Jadi intinya STT Nias tidak ketar-ketir karena semuanya masih belum jelas sebenarnya apa hasil dari pertemuan antara MUI Nias dengan pihak STT Nias. Seperti itu saja. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.